Lihat begitu ya untuk pemerintah sendiri melakukan importasi ini secara terukur. Kalau dari point of view sedulur tani seperti apa, Prof. Andrea? Silakan. Ya. Sekarang terkait impor dulu ya. Impor selama pemerintahan saat ini itu melonjak hampir 2 kali lipat, Mas Bram, kan? Kalau dari sisi nilai, tahun 2013 nilainya 10,0 miliar US dollar. Lalu di tahun 2023 kemarin itu nilainya mencapai 18,76 miliar US dollar. Dalam arti lebih dari 300 triliun rupiah kita serahkan ke petani-petani di luar negeri kan. Jadi sebenarnya pertumbuhan impor kita itu luar biasa. Kalau melihat seperti itu berarti ada yang salah dalam pengelolaan pertanian kita, ada yang salah dalam sistem pangan kita. Dan sistem pangan kita itu kalau boleh saya katakan itu setting kebijakannya adalah bagi petani ya, kerugian yang wajar bagi petani itu setting kebijakannya kan. Sedangkan dari petani itu mengharapkan keuntungan yang wajar. Satu kebijakan yang adil bagi sedulur tani. Jadi itu yang kami harapkan dari petani-petani kecil yang ada di belakang kami ini. Jadi itu. Nah, walaupun sudah tentu kami berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional, khususnya untuk beras, kondisi untuk padi ini sudah mulai membaik sejak tahun lalu kan. Tahun lalu NTP nilai tukar petani tanaman pangan itu 107, belum pernah terjadi selama 20 tahun terakhir untuk tanaman pangan kan 107 tersebut. Dan ini perbaikan yang sangat nyata karena tahun sebelumnya NTP tanaman pangan itu pada posisi 98. Bahkan 10 tahun terakhir selama pemerintahan saat ini kalau kita masukkan tahun 2023 juga itu NTP tanaman pangan 101, kalau 2023 dihilangkan di bawah 100 juga. Jadi itu kalau NTP di bawah 100 apa maknanya? Petani suruh nanam untuk rugi. Untuk itu mengapa setting kebijakan selama ini terkait pangan itu kerugian yang wajar bagi sedulur tani. Pokoknya sedulur tani sudahlah rugi saja gitu, yang penting menjamin konsumen bisa mendapatkan harga pangan yang pantas di sana kebijakannya. Oke, sekarang kita melihat impor tahun 2024. Nah, impor tahun 2024 ini melonjak relatif tinggi dibanding 2023. Kalau tadi dinyatakan ada 12 kan, 12,4 juta ton rencana impor 5 komoditas utama, beras, gula, bawang putih, daging lembu, jagung. Tahun lalu impornya berapa? 10,3 juta ton. Berarti ada kenaikan di atas 2 juta ton total impor tahun 2024. Dan ini pasti nanti akan menembus angka impor rekor impor sepanjang sejarah. Saya pastikan untuk 8 komoditas utama saja rekor impornya bisa di atas 30 juta ton. Sedangkan yang tahun lalu itu 29 juta ton. Jadi ini padahal tahun 2008, kalau kita berpijak 2008, pada saat itu impor kita hanya 8 juta ton. Bisa dibayangkan tahun 2008 2 juta ton, sekarang 2024 sudah 30 juta ton lebih. Hanya untuk 8 komoditas utama. Saya tidak masukkan komoditas-komoditas yang lain. Jadi itu Mas, jadi ini ada persoalan cukup serius yang saya kira pemerintah, kita semua perlu duduk bersama untuk mengatasi ini. Sehingga impor semakin lama tidak semakin besar, sudah tentu akan memberatkan keuangan negara juga kan. Petani semakin lama semakin terpuruk karena sedulur tani kami harus head to head dengan petani Amerika, Argentina dan sebagainya kan, Brasil untuk kedelai kan, lalu head to head dengan petani Thailand, Brasil untuk gula dan lain sebagainya. Itu. Oke, baik, monggo Pak Ketut untuk ditanggapi begitu ya terkait point of view dari sedulur tani, dan juga tadi dikatakan bisa saja untuk angka 12,4 ini menjadi rekor tertinggi import dari bahan pangan kita. Silakan Pak Ketut. Saya agak kagak sinyal ada yang miss tadi apa yang disampaikan Prof tadi. Namun demikian saya coba tangkap sedikit tadi. Baik. Intinya begini, betul memang ada peningkatan, betul memang ada perubahan jumlah importasi. Namun sekali lagi pemerintah tidak serta-merta atau serampangan melakukan importasi. Itu poin pentingnya Prof. Karena pemerintah sudah pasti memikirkan bagaimana kewajaran dan kesejahteraan petani. Nah, terbukti dengan importasi beras yang dilakukan pemerintah pun, Prof, ada teman-teman bisa lihat harga beras sebenarnya tidak terlalu jatuh. Namun
Bagaimana caranya mengangkat? Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi terkait dengan peningkatan atau penyesuaian ke harga yang wajar, khususnya harga GKP. GKP kita bikin suatu harga yang wajar, kemudian semua pangan kita bikin harga yang wajar di tingkat petani, sehingga harga yang selama ini dinikmati petani yang sudah bagus dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan petani juga tetap memperolehkan harga yang wajar. Tentu kita juga harus memperhatikan kondisi harga yang di konsumen. Itulah prinsip daripada pemerintah, sehingga sekali lagi importasi memang kelihatannya naik, namun semua dilakukan secara hati-hati dan terukur. Demikian.